Selamat siang, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Stefanus Wendri Wirawan dari kampus Tipram, Prodi S1 Pariwisata semester 2. Sebelumnya, saya berterima kasih karena Kakak bersedia menjadi narasumber saya kali ini. Jadi, Kakak hadir pada saat ini ingin membahas tentang dampak COVID-19 khususnya di sektor pendidikan. Maka dari itu, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Kakak. Kira-kira apa sih tantangan atau hambatan yang dialami Kakak sendiri selama perkuliahan di masa pandemi ini? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi problem tersebut? Sebelumnya, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang Stefanus. Ya, Perkenalkan, nama saya Monica Ariesta, jurusan Teknologi Pangan dari Universitas Pasundan Bandung, semester 6. Saat ini saya juga kuliah dari rumah dan saya domisili di Karawang. baik. Lalu, apa sih hambatannya selama perkuliahan online ini? Yang paling berat sih kalau di jurusan kami kan sebenarnya banyak praktikum. Jadi materi-materi teorinya itu terintegrasi dengan praktikum kan. Sedangkan kalau kuliah dari rumah gini jadi agak sulit juga karena praktikumnya hanya dibatasi. Yang biasanya lebih banyak materi yang diberikannya jadi lebih sedikit. Sedangkan kalau kita hanya diberi teori itu agak sulit ya pemahamannya untuk jurusan teknologi pangan ini. Kemudian belajar dari jarak jauh, ketika ada tugas kelompok, itu sih yang sulit kayak gitu. Baik. Lalu untuk mengatasi problem tersebut, apa solusinya? Sejauh ini sih yang kita lakukan ya, kalau untuk tugas-tugas kelompok yang benar-benar mendesak dan harus memang ada pertemuan, ya kami lakukan pertemuan. Kami lakukan pertemuannya tetap di kampus, dengan menjaga tetap protokol kesehatan. Itu biasanya kami lakukan ketika kami juga melakukan praktikum. Jadi ketika ada jadwal praktikum yang offline, kita sekaligus pertemuan kelompok kayak gitu. Untuk tugas-tugas lainnya kami tetap by Zoom atau by Google Meet sih. Oh, baik. Jadi kesimpulannya yang saya ambil di sini, hambatannya itu ketika praktikum itu ya, Pak ya. Ketika Betul. praktikum dan solusinya itu tetap datang ke kampus jika memungkinkan. Dan misalnya seperti tugas kelompok itu ketika datang ke kampus untuk praktikum sekalian dibahas di situ ya. Betul. Baik. Terima kasih sudah menghadiri wawancara pada kesempatan kali ini. Ya, selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Halo, selamat siang. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Yolanda Winoto, mahasiswi di Universitas Widyatama semester 6, jurusan manajemen. Baik. Jadi, Kakak hadir pada saat ini akan membahas tentang dampak COVID-19 khususnya di sektor pendidikan. Maka dari itu, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Kakak, kira-kira apa sih tantangan dan hambatan yang dialami Kakak sendiri selama perkuliahan di masa pandemi ini? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi problem tersebut? Boleh dijawab pertanyaan saya tadi yang bagaimana sih hambatannya selama perkuliahan online? Hambatan ya selama kuliah online sebenarnya nggak begitu banyak ya. Salah satunya tuh susah berdiskusi sama dosen, sama temen gitu ya, karena semenjak online kan terbatas segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, ada yang apa, susah juga buat nanya gitu. Jadi salah satu caranya ya kayak gini, ada meeting online sama temen, atau misalnya lagi kelas online ya berusaha untuk nanya ke dosen gitu.
Terus hambatan lainnya situs web kuliah online-nya suka down sih kalau misalnya lagi ujian gitu kan. Kayak gitu. Tapi itu kan di luar itu kan di luar kemampuan mahasiswa ya gitu. Sih. Jadi kalau solusinya situsnya down gitu gimana? Biasanya dosen ngasih kebijakan buat dikirim lewat email. Tugas-tugasnya dan ujian. Gitu. Ya. Oh, iya. Berarti dapat saya simpulkan di sini untuk hambatan yang pertama itu untuk berdiskusi segala itu tadi untuk berdiskusi segala itu sulit ya karena tidak langsung bertemu. Banyak Lalu solusinya gimana? Jadi banyak miskomunikasi, apalagi kalau misalnya lagi ada tugas kelompok gitu kan. Iya betul. Lalu solusinya itu bertanya dengan dosen secara langsung atau melakukan meeting online meet kelas gitu ya. Ya, meeting kelas ya. Kita belajar bareng gitu. Ya. Lalu yang kedua itu situs web yang down ketika lagi ujian ya hambatannya. Solusinya dikirim melalui email, diberi kebijakan dari dosen ya. Ya, biasanya gitu. Baik. Jadi seperti itu wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menghadirinya. Selamat siang. Selamat siang, sama-sama. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Stefanus Wendri Wirawan dari kampus Tipram, Prodi S1 Pariwisata semester 2. Sebelumnya boleh saya tahu Kakak semester berapa ya? Saya sekarang semester 6. Oh, semester 6 di kampus? Di kampus UGM, jurusan Teknologi Pangan. Wah, sip. Kakak hadir pada saat ini ingin membahas tentang dampak COVID-19 khususnya di sektor pendidikan. Maka dari itu, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Kakak. Kira-kira apa sih tantangan atau hambatan yang dialami Kakak selama perkuliahan di saat ini, di masa pandemi, dan bagaimana cara Kakak mengatasi problem tersebut? Baik. Oke, langsung jawab ya? Ya, silahkan. Ya, boleh. Mungkin kalau kendala saat kuliah, kalau teknis itu yang paling sering itu wifi di kos-kosan sih. Itu sering banget putus, terutama jam-jam kuliah. Terus mati lampu juga pernah, tapi jarang. Kalau teknis itu doang sih. Mungkin di masalah non-teknisnya kayak kalau udah lama banget ini, kan awal-awal semester 2, semester 3, 4 itu masih nggak masalah sih online. Cuman lama-lama merasa jenuh aja sih. Kayak karena berulang-ulang aja. Teman gitu ya. Iya, berulang-ulang juga kan aktivitasnya di depan laptop terus harian. Jenuh sih. Iya. Terus bagaimana cara Kakak mengatasi hal tersebut? Kalau yang teknis tadi, paling ya ini, kalau sinyal biasanya di laptop ganti pakai HP. Kalau mati lampu itu baru nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya soalnya sinyal ikut mati. Tapi kalau sinyal nggak mati ya tetap di HP sih. Gitu. Berarti kalau mati lampu gitu, berarti kalau mati lampu nggak ikut perkuliahan gitu? Kalau mati lampu dan sinyalnya mati, nggak ikut. Berarti ikut kelas lain gitu ya? Ya, paling lihat ini, rekaman kuliah dari teman gitu. Soalnya, kalau tempatku ada yang setiap kuliah itu ada yang tugas ngerekam gitu loh. Jadi nggak bakal kelewatan kuliah. Oh iya. Oh ya, sebelumnya namanya siapa ya? Tadi saya lupa malah. Nama saya Nathanael Devin, bisa dipanggil Devin aja. Baik. Jadi menurut Kakak itu hambatannya tadi pertama teknisnya mati lampu dan kalau sinyal hilang. Kalau non teknisnya berarti jenuh gitu ya, karena di depan laptop terus nggak ketemu teman-teman. Ya, semoga pandemi segera berakhir, bisa offline. Ya, amin.
Amin. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih telah hadir untuk datang untuk menghadiri wawancara ini. Sekian, terima Oke. kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Pertama-tama, perkenalkan dulu ya, nama saya Amanda Arya Putri, dan saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo dan menempuh semester 2 saat ini. Sebelum kita mulai wawancara kali ini, bolehkah Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Malika Nurbaiti Dewi, bisa dipanggil Malika. Jurusannya jurusan Fakultas Kedokteran Umum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini aku lagi menempuh semester 4 di tahun kedua. Oke, baik Kak. Pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Apakah selama kuliah ini Kakak sudah pernah melakukan pembelajaran secara luring? Sudah pernah beberapa kali ketika praktikum atau skill step. Seperti itu. Lalu menurut Kakak lebih nyaman pembelajaran daring atau luring selama ini? Menurut saya pribadi, saya memilih untuk pembelajaran luring karena ada beberapa faktor yang kenapa saya memilih luring tersebut. Baik. Jika begitu, menurut kendala apa saja yang Kakak alami saat pembelajaran daring? Jadi ada beberapa kendala yang saya alami ketika pembelajaran secara online ini. Jadi yang pertama itu ketika online saya merasa tidak punya teman yang lihat ketika pembelajaran online tersebut. Kemudian yang kedua itu mata saya sering merasa lelah ketika pembelajaran online karena kan saat kita online kita selalu menatap layar laptop gitu kan. Jadi berasa lelah. Terus selain itu punggung saya juga merasa pegal karena duduk terus ketika pembelajaran online. Jadi rata-rata sama ya, seperti itu kendalanya, karena saya juga seperti itu. Lalu, bagaimana cara Kakak mengatasi kendala-kendala itu agar merasa nyaman saat pembelajaran daring? Oke, jadi yang pertama kan tadi yang pertama tidak punya teman gitu ya. Jadi saya mengatasinya dengan biasanya saya buka website kayak studi live stream gitu untuk menemani saya belajar ketika di rumah karena agar saya merasa tidak kesepian gitu. Terus yang kedua, saya berusaha untuk mencari teman terdekat saya untuk belajar bersama gitu mungkin di kafe atau sekitar universitas saya gitu. Untuk yang kedua, tadi kalau nggak salah mata lelah itu biasanya saya memalingkan pandangan saya di benda-benda yang jauh di depan saya atau yang tidak berada di layar laptop saya gitu. Jadi saya merasa lebih leluasa untuk meregangkan mata saya. Selain itu saya juga minum suplemen untuk menunjang kesehatan mata saya agar tidak merasa lelah ataupun sakit gitu kan. Terus yang terakhir tadi apa ya tadi? Punggung pegal. Tadi punggung pegal itu saya biasanya menggunakan bantal ketika duduk, ketika pembelajaran online. Itu sangat membantu saya karena saya merasa rileks ketika belajar online gitu kan. Terus selain itu saya juga ketika pergantian kelas, saya sering melakukan peregangan badan ataupun berbaring sebentar gitu. Seperti itu. Cukup variatif ya untuk mengatasi kendalanya. Dan mungkin bisa saya contoh untuk mengatasi itu karena ya kita sama untuk kendalanya. Oke, baik seperti itu cukup ya Kak. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Semoga kendala-kendala tersebut tidak terlalu mengganggu pembelajaran kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Sebelum kita mulai wawancara kali ini, bolehkah Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan Kak. Oke,
Nama saya Sahabatias Nur Aini. Saya sekarang semester 4 kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan manajemen. Manajemen. Terima kasih. Oh, Iya. manajemen. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah selama kuliah ini kakak udah pernah luring gitu ke kampus? Selama 4 semester belum pernah. Belum pernah sama sekali? Iya, belum. Dari awal Oh, maba belum pernah masuk. berarti masih menerapkan daring ya karena COVID ini. Iya. Lalu menurut kakak itu kendala-kendala selama daring itu apa aja sih? Untuk kendalanya banyak ya. Terutama jaringan. Mm-hmm. Yang kedua itu susah konsentrasi. Yang ketiga ya kebanyakan duduk tuh bikin pegel. Iya, jadi pegel ya. Terus cara mengatasi kendala-kendala tersebut itu gimana kak? Untuk jaringan yang pertama tadi ya, untuk jaringan kadang cari sumber wifi keluar di rumah. Terus untuk konsentrasi, yang konsentrasi ini agak sulit sih. Soalnya kalau online itu susah masuk materinya. Nah itu nyari referensi lain, misal belajar sendiri pakai jurnal, YouTube, video-video presentasi gitu. Oke. Lalu yang terakhir, bagaimana cara mengatasinya? Ya itu terutama untuk kesehatan. Kesehatan tuh kurang baik ya untuk mata, terutama seharian di depan laptop sampai sehari 24 jam mungkin laptopnya lah. Oh iya benar Mungkin juga mic-nya ya. tambah. Iya sih kalau mata itu cepet banget ya naik minusnya. Itu tapi kendala-kendala itu tuh ganggu pelajaran nggak sih Kak? Maksudnya pembelajarannya tuh jadi keganggu gitu nggak? Maksudnya pas ujian itu susah ngerjainnya atau lebih gimana ya? Lebih sulit gitu loh. Terutama ya untuk jaringan sih UTS ini harus benar-benar nyari jaringan yang baik. Kalau mendung sore juga, apalagi kalau ngumpulnya mepet itu mesti trouble jaring. Iya sih benar. Ganggu banget emang kalau luring. Dari Kalau online. ya oke. Oke Kak, cukup ya wawancaranya. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga yaitu kendala-kendalanya tuh nggak terlalu mengganggu pembelajaran, itu tetap masuk lah walaupun ya sedikit-sedikit masuk. Iya, benar. Harus sih. Iya harus. Oke Kak, Harus makasih. Oke, Ya, terima kasih ya kasih. Kak waktunya. Ya, sama-sama. Selamat sore. Halo Kak, selamat malam. Halo Dek, selamat malam. Sebelum kita mulai wawancara ini, bolehkah Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Nama aku Mia Febrianti, bisa dipanggil Mia. Dari prodi aku dari jurusan Pendidikan IPS, asal kampus dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terus semester saat ini semester 4. Oke Kak Mia, salam kenal ya. Iya, salam kenal. Jadi saya tuh ingin bertanya, apakah selama perkuliahan ini tuh kakak udah pernah luring atau masih daring terus gitu? Selama perkuliahan itu sekarang masih daring sampai sekarang dari semester 1. Oh, jadi belum pernah luring ya? Belum pernah luring. Oke, kalau gitu menurut kakak lagi kendalanya apa sih Kak buat selalu daring gitu? Kalau daring kan agak sulit ya daripada luring yang tatap langsung gitu. Ya. Oke, kalau kendalanya untuk yang daring sendiri itu adalah sinyal ya. Jadi jaringan kalau di tempat tinggalku tuh cukup sulit karena daerahnya juga pegunungan, jadi susah sinyalnya. Nah, apalagi kalau
udah mati listrik gitu ya, itu nggak bisa apa-apa gitu. Nah, terus mungkin kendala yang lain itu lebih ke perangkat ya. Jadi kadang kalau pas daring itu kan harus nyalain laptop seharian, harus dinyalain, itu kan juga berdampak sama di perangkat. Nah, terus kemudian mungkin kesulitan yang lain adalah sulit memahami mata kuliah yang diajarkan dosen. Kayak gitu sih, Dek, kendala-kendalanya. Oke, berarti cukup banyak ya kendalanya untuk selama pembelajaran daring ini. Lalu kakak gimana cara itunya mengatasi kendalanya itu? Untuk cara mengatasinya, jadi tadi kan kendala yang pertama itu soal jaringan ya. Jadi kalau dulu kan belum di rumah kan belum pasang wifi. Nah, jadi itu cara mengatasinya ya mau nggak mau harus pergi cari tempat lain gitu kan, terus cari jaringan yang lebih kuat, atau enggak nanti harus ke kota, kayak nanti misal harus nyari tempat umum lah yang nyediain wifi. Nah, tapi untuk sekarang kan sudah di rumah sudah ada wifi pribadi. Nah, jadi sudah lebih teratasi itu. Tapi cuman kalau saat mati listrik itu emang nggak bisa apa-apa. Jadi tetap harus cari tempat gitu. Nah, terus tadi kendala kedua tuh perangkat ya. Nah, iya sih. Ini pun aku juga udah ganti laptop ya, dari laptop yang udah aku pakai dari sejak zaman SMP itu udah tak ganti karena rusak dan dipakai terus juga, panas mesinnya, dia harus ganti. Nah, mungkin untuk mengatasinya ya lebih merawat benar-benar laptop. Jadi ketika udah selesai kuliah mungkin bisa dimatikan sebentar biar mesinnya itu nggak panas gitu. Terus yang terakhir kan tadi soal cara tentang itu ya, kita dalam memahami materi yang diajarkan dosen itu kan sulit. Nah, jadi itu caranya ya cuman itu sih, kayak kalau dari aku tuh ya tetap berusaha untuk memperhatikan gitu saat penjelasan, terus mungkin bisa lebih aktif juga secara online, kayak tanya dengan teman atau mungkin tanya dengan dosen, kemudian belajar mandiri seperti itu deh. Oke. Untung itu ya, ada kendalanya tuh masih bisa teratasi dengan baik gitu loh. Iya. Ya, ya udah Kak, terima kasih atas waktunya untuk memberitahu tentang itu kendala serta solusinya kepada saya. Ya, sama-sama lah ya, kendalanya kurang lebih seperti itu. Oke, semoga kendala-kendala selama daring ini tidak tidak mengganggu lah pembelajaran dan materi yang disampaikan dosen, tetap bagus gitu. Oke Kak, terima kasih ya waktunya. Iya. Siap. Sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama Dek. Selamat malam. Selamat malam. Oke, sebelum kita memulai wawancaranya, teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan namanya. Waktunya kan, nama saya Reda Umbumoto, saya umur 20 tahun, asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan asal kampus saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya sekarang berada di semester 4. Oke, pertanyaannya, menurut saudara, kendala apa saja yang saudara alami selama perkuliahan online di masa pandemi ini, dan apa kendalanya, dan solusi apa yang Anda ambil untuk menghadapi kendala tersebut? Kalau menurut saya, kendala yang saya alami pas semasa COVID-19 yaitu nilai itu kurang begitu. Dalam masa kuliah begini kita punya nilai itu menurun, tidak sama kayak pas kita sementara kuliah online. Jadi solusi yang saya bisa ambil itu saya harus menjadwalkan untuk bisa belajar lagi lebih giat begitu, supaya saya bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, baik. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Mela.
Perkenalkan, nama saya Nela Mao, umur saya 20 tahun, alamat saya Jagakarsa, Gandaria Bawah, asal universitas saya Universitas Nasional. Pertanyaannya sama seperti tadi, apa kendala yang Anda hadapi selama perkuliahan online di masa pandemi COVID-19 ini? Dan apa solusi yang Anda ambil untuk menghadapi masalah tersebut? Kendala yang saya hadapi saat perkuliahan online yaitu faktor akademik. Artinya faktor akademik, faktor pembelajaran. Saat ini contohnya dosen memberikan materi atau pembelajaran melalui Zoom, melalui PPT, maksudnya Zoom melalui PPT dengan tatap muka, melalui Zoom. Dengan cara itu, kami sebagai mahasiswa kurang mengerti apa yang disampaikan oleh dosen tanpa adanya suatu contoh materi gitu. Solusi yang untuk saya hadapi dalam faktor akademik ini, solusinya itu kembali pada diri kita sendiri, di mana kita memotivasi diri kita sendiri untuk belajar lebih giat melalui aplikasi-aplikasi online atau aplikasi-aplikasi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Mbak Sonia, dipersilakan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Sunyata Dede. Asal saya dari Bali, dan pada saat ini saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Warumadewa. Umur saya 20 tahun. Pertanyaannya sama seperti teman-teman yang lain, apa kendala yang Anda hadapi selama masa perkuliahan online di era pandemi COVID-19 saat ini, dan apa solusi yang Anda ambil untuk menghadapi masalah tersebut? Silakan dijawab. Kalau kita berbicara tentang situasi saat ini, tentunya banyak sekali kendala-kendala yang kita alami, apalagi kita sebagai mahasiswa. Salah satunya contoh sederhana yang sering terjadi ketika kita mengadakan kuliah online itu, yang pertama jaringan, yang kedua kendala di pulsa paket, tiba-tiba kadang langsung mati, terus kadang kendalanya itu dari dosen. Ini sih yang sering saya alami, karena pada saat kita Zoom kadang tiba-tiba dosen itu mati gitu. Jadi kadang kami sebagai mahasiswa bingung mau melakukan apa. Jadi solusi yang sering saya lakukan atau yang sering saya ambil ketika kendala itu terjadi, contohnya ketika pulsa paket saya habis, contoh sederhananya untuk mengejar materi supaya tidak ketinggalan, lebih ke saudara ke sebelah untuk tempat wifi, kadang lebih langsung ke kampus setelah Zoom selesai, saya langsung ke kampus untuk membicarakan secara langsung kepada dosen bahwa tadi tidak sempat mengikuti Zoom-nya karena kendalanya kehabisan pulsa. Itu sih contoh sederhana yang saya lakukan. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk semua jawaban dari teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Saya akhiri untuk wawancara saat ini. Terima kasih. Halo, selamat malam, Kak. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol malam ini. Perkenalkan, saya Loisi Lisa Antonius, mahasiswa dari Stipram. Di sini saya izin untuk mewawancari kakak-kakak untuk melengkapi tugas kuliah saya. Mungkin kakak-kakak boleh memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu dari nama, asal kampus kakak, jurusan, semester berapa. Silakan, Kak. Mungkin mulai dari saya dulu ya. Nama saya Yohana Selviana, asal dari Universitas Brawijaya, dari Fakultas Ilmu Budaya, dan tepatnya jurusan Sastra Inggris. Sekarang saya semester 4. Selanjutnya mungkin saya ya. Perkenalkan, nama saya Mareta Nanda Putri. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya semester 4. Mungkin itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Dindistra Prameswari.
Saya dari Universitas Airlangga. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Prodi Kedokteran Hewan. Saat ini saya mahasiswa semester 4. Terima kasih, Kak. Ini saya manggilnya apa ya? Kak Dinda, Kak Vivi, Kak Mareta, boleh nggak ya kira-kira? Boleh. 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 Kak Dinda, Kak Vivi, sama Kak Mareta, kira-kira apa nih kesibukannya selama pandemi kalau boleh tahu? Nggak banyak sih, paling sibuk kuliah sama sibuk organisasi. Iya, kurang lebih sama, sibuk kuliah online aja. Saya juga sama, sibuk kuliah aja. Sama praktikum-praktikum, ya seperti. Ngomong-ngomong pandemi nih ya, Kak, kan selama pandemi ini perkuliahan dilakukan secara online, apalagi kakak-kakak ini kan sudah semester 4, pasti sudah lama mengikuti pembelajaran online ya, Kak. Pasti kan ada banyak sekali kendala. Kira-kira apa sih kendala-kendala yang Kakak alami selama perkuliahan online? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Vivi terlebih dahulu. Iya, boleh. Kalau kendalanya saya sih lebih ke jaringan dan fokus ya. Kalau kendala jaringan sih biasanya karena saya tinggalnya di kota kecil dan online juga, jadi kan dari rumah, jadinya internetnya agak macet-macet gitu sih. Kalau solusinya sih saya biasanya beli paket data dulu, pakai pulsa gitu, biar kelasnya lancar dan nggak ada kendala gitu lah. Terus kalau yang kedua sih sering kendala fokus sih ya, lebih ke kendala fokus. Kan kalau buat aku sendiri, aku itu sering nge-game ya. Jadinya kalau kelas online itu sering kegoda sambil dibuat nge-game aja gitu loh. Tapi kan kalau sekolah sih, kalau kuliah, kalau mau kelas, jadi saya solusinya itu nge-hide folder game itu dulu, jadi disembunyiin di mana dulu gitulah, biar nggak ke-distract dan nggak kelihatan gitu, biar kuliahnya lancar gitu sih kalau buat saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Vivi. Mungkin selanjutnya pertanyaannya akan saya lemparkan kepada Kak Mareta. Kira-kira apa sih Kak yang kendala-kendala yang Kakak alami selama perkuliahan online? Kalau kendala udah pasti ada ya. Kendala utamanya itu ya materi yang disampaikan oleh dosen kurang bisa dipahami. Semester 4 ini juga saya ada tugas program-program yang cukup sulit. Akan lebih mudah jika perkuliahan dilakukan secara offline. Jadi bisa konsultasi sama dosen. Sama kendala jaringan juga cukup mengganggu ya. Saya di rumah juga pakai WiFi, jadi kalau mati lampu itu harus siap sedia paket data. Ini tuh saja. Oke, baik. Selanjutnya mungkin boleh Kak Dinda untuk menjawab. Baik, kalau dari saya sendiri mungkin kendalanya sama ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Mareta sama Kak Vivi, tentang jaringan sih yang utama. Dan selain jaringan, di sini saya itu kendala di kelas online itu antara waktu. Karena saya ini emang awalnya waktu perpindahan offline ke online itu susah membagi waktu. Saya bingung antara bagi waktu mana yang sesuai untuk saya makan, atau untuk saya berorganisasi, atau saya untuk tutor, atau praktikum. Itu saya agak susah untuk mengatur waktunya waktu awal-awal online itu. Kira-kira apa nih Kak solusinya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya habis tahu kalau saya emang susah untuk mengatur waktu, saya membuat seperti skala prioritas, kegiatan prioritas apa yang lebih penting, mana yang lebih penting dan harus didahulukan, mana yang bisa dikesampingkan. Gitu. Jadi dengan adanya tabel prioritas, maksudnya prioritas kegiatan yang akan kita lakukan, jadinya kayak semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada tumpang tindih, tanpa ada satu kegiatan yang ketinggalan atau berlebihan dalam kegiatan itu. Itu saja menurut saya. Terima kasih Kak Dinda. Dari yang sudah kita bahas sama-sama tadi, berarti dapat
saya tarik kesimpulan bahwa kuliah online ini nggak semuanya berjalan mudah ya Kak ya, ada banyak kendala, misalnya kendala jaringan, kendala waktu, kendala fokus, makanya itu kita harus menyiapkan diri kita secara baik agar kita dapat menyelesaikan kendala-kendala yang kita alami tersebut selama perkuliahan online. Mungkin itu saja yang saya tanyakan pada malam ini. Terima kasih untuk Kak Dinda, Kak Vivi, dan Kak Mareta sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama saya, sudah membagikan tips and triks-nya dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dialami saat perkuliahan online. Ya, terima kasih Kak.